Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guruku Mengajar. Saat ini kita membahas sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu. Nah, di modul 3 yang masih kita bahas, namun kita di topik yang kedua, pendidikan inklusif. Nah, ini ada tema yang harus Bapak Ibu isi, yaitu tema bagaimana melaksanakan pembelajaran inklusif. Ini harus Bapak Ibu isi, ada pertanyaan di tema ini. Nah, ini ada tabel anak, mata pelajaran, modifikasi, alasan menunjangnya apa, jadi gitu. Jadi kalau mau kita isi, ini di download dan diupload ke Google Drive berbentuk Word, jadi di convert dulu ke Wordnya. Udah saya siapkan untuk jawabannya mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran inklusif. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Nah, di sini ada analisis pembelajaran inklusif. Kita baca dulu dari atas. Ruang kolaborasi, bagaimana melaksanakan pembelajaran inklusif. Setelah mempelajari tentang pendidikan inklusif dan bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas, silahkan Bapak Ibu melakukan wawancara terhadap teman sejawat seperti guru, kepala sekolah, pengawas, praktisi terkait bagaimana melaksanakan pembelajaran inklusif. Nah, petunjuk. Analisis terhadap kelas yang Anda miliki, lalu tentukan modifikasi pembelajaran apa yang ditentukan dan melaksanakan pembelajaran inklusif. Setelah itu, lakukan diskusi dengan teman sejawat sekolah untuk menentukan bagaimana sistem dukungan pendidikan inklusif terhadap pelaksanaan pembelajaran inklusif. Simpan hasil analisa dan diskusi yang telah Bapak Ibu lakukan di Google Drive. Nah, jadi ini harus disimpan Google Drive, namun sebelumnya harus diisi dulu. Ini sudah saya siapkan jawabannya. Analisis pembelajaran inklusif. Di tabelnya itu ada nama anak, mata pelajaran atau TP yang dipelajari, modifikasi dilakukan, alasan dalam menunjang pembelajaran inklusif. Nah, ini saya contohkan itu nama anak itu namanya Asep. Nah, ini mata pelajarannya itu matematika. Modifikasi yang dilakukan, terapkan metode visual seperti grafik, diagram, manipulatif, matematika untuk membantu siswa yang kesulitan dengan abstraksi matematika. Jadi di sini dimodifikasi nih dari tulisan lah ya, materi-materi matematika itu jadi dibuatkan grafik atau visual diagram, jadi biar siswa itu mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, alasan dalam menunjang pembelajaran yang inklusif apa nih alasannya? Pengajaran matematika bertujuan untuk memastikan bahwa siswa terlepas dari kebutuhan dan kemampuan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan menerapkan modifikasi dalam kurikulum metode pengajaran, materi ajar, penilaian lingkungan kelas, dan interaksi sosial, dan waktu pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi semua siswa. Itu sih alasan untuk menunjang pembelajaran inklusifnya. Untuk yang tadi nih, yang matematika tadi, dengan modifikasi dengan metode visual seperti grafik, diagram, dan manipulatif. Nah, gitu. Ini untuk contoh yang pertama, mungkin Bapak Ibu guru bisa dijadikan referensi ini dari jawaban saya. Nah, yang kedua itu ada Fatimah bahasa Indonesia. Nah, apa sih modifikasi yang dilakukan?
Nah, modifikasinya sediakan materi bacaan dengan berbagai tingkat kesulitan. Gunakan teks yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa siswa, termasuk teks yang lebih sederhana atau lebih ditingkatkan. Itu alasannya kenapa pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat mengakses dan berhasil dalam pelajaran bahasa dengan menerapkan berbagai modifikasi dalam kurikulum, metode pengajaran, materi ajar, penilaian lingkungan kelas, interaksi sosial, dan waktu pendidikan, menciptakan pengalaman belajar lebih efektif, inklusif, dan efektif. Nah, jadi alasannya kenapa nih ini bahasa Indonesia pengajaran bahasa Indonesia bertujuan memastikan bahwa siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan akses dan berhasil dalam pelajaran bahasa, jadi harus dimodifikasi nih menggunakan bacaan yang berbagai tingkat kesulitan, gunakan teks sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi ini yang dilakukan gitu kan. Nah, ini bisa jadikan Bapak Ibu referensi. Nah, ini contoh dari saya. Yang pertama nih kita lihat lagi mata pelajaran apa nih, Asep, nama anaknya Asep. Mata pelajarannya matematika. Modifikasi yang dilakukan itu menerapkan metode visual gitu kan. Alasannya kenapa? Itu kan bertujuan memastikan bahwa siswa, terlepas dari kebutuhan dan kemampuan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Jadi kan setiap siswa itu ada yang hanya ngerti dari tulisan bacaannya aja, teksnya, tanpa ada visual atau grafiknya gitu kan. Seperti baca koran atau baca grafik kan beda tuh kan. Nah, jadi mereka dengan berbagai kemampuan itu bisa belajar dan berkembang bersama gitu. Yang kedua itu Fatimah, bahasa Indonesia. Jadi apa ya sih yang dimodifikasi? Sediakan materi bacaan yang dengan berbagai tingkat kesulitan, gunakan teks disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa siswa, termasuk teks yang lebih sederhana atau lebih lebih ditingkatkan. Jadi itu yang dilakukan. Alasannya kenapa? Untuk memastikan siswa, termasuk mereka kebutuhan khusus, dapat mengakses dan berhasil dalam pembelajaran bahasa. Jadi semuanya bisa mengerti nih apa yang Bapak Ibu ajarkan ke siswa. Itu sih untuk pembahasan kali ini mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran inklusif. Nah, untuk video yang lainnya bisa dilihat di channel Guruku Mengajar. Di sini komplit semua teks, semua materi yang harus diisi, yang harus dimasukkan ke Google Drive. Di sini saya sediakan referensinya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat di semua video di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Oke, terima kasih.